Mau nggak berbicara nih? Silakan Pak Silakan. Jamal. Masya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi sadaqa wa'dah wa nasara jundah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mawala wa ala alihi wa sahbihi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga salawat beriringkan salam kepada nabi kita yang begitu mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita atau dosen kita yang kita muliakan, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Muhammad Zalnur. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu, lapang segala urusannya, dan mudah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita hormati Bapak Abdal dan Kak Yeni Marlina yang pada saat pagi ini akan tampil sebagai pemakalah. Langsung saja sebagai pembuka makalah pada pagi hari ini, kita silakan kepada Pak Abdal untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada Pak Abdal, kita silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. Allah Allah. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Allah. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Allah. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Masya Allah, Barakallah. Begitu syahdu lantunan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Pak Abdal. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran itu bertambah tenang hati kita, bertambah kuat keimanan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya penampilan makalah yang akan disampaikan oleh ibu kita atau kakak kita, Kak Yeni Marlina, dalam judul makalah Hakikat Pendidikan Islam, Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Kepada Ibu Yeni Marlina, kita silahkan. Baik. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, Pak. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul yaitu Hakikat Pendidikan Islam, Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Lanjut, Kak. Slide ketiga, Kak. Fondasi Pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan upaya sistematis untuk membentuk manusia agar mengenal, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam, baik dalam aspek spiritual, intelektual, maupun moral. Dua pemikiran besar Abu Hamid Al-Ghazali dan Abdurrahman Ibnu Khaldun memberikan kontribusi mendasar terhadap konsep pendidikan Islam. Yang pertama itu pemikiran Al-Ghazali. Fokus pada penyucian jiwa, pendidikan akhlak dan harmonisasi ilmu agama serta rasional. Pendidikan sebagai sarana tazkiyatun nafs menuju kesempurnaan moral dan kebahagiaan ukhrawi. Yang kedua yaitu pemikiran Ibnu Khaldun, melihat pendidikan sebagai aktivitas sosial untuk pewarisan budaya, pengembangan potensi dan pembentukan peradaban dengan penekanan pada metode lingkungan dan perkembangan akal. Lanjut,
eh, pendidikan sebagai penyucian jiwa dan pembentukan akhlak. Inti pendidikan penyucian jiwa dan atau tazkiyatun nafs adalah inti dari seluruh proses pendidikan. Manusia memiliki potensi kebaikan yang harus dibina agar tidak terjerumus dalam sifat tercela. Hati manusia ibarat cermin yang dibersihkan dari dosa agar memantulkan cahaya ilahi. Terus lanjut ke tujuan utamanya, pendidikan bertujuan membentuk akhlak mulia dan menguatkan iman, bukan sekedar pencapaian intelektual. Ilmu yang sejati mengantar pada kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat, yaitu kebahagiaan yang dicapai melalui pengetahuan tentang Allah dan ketaatannya. Lanjut, Imam Al-Ghazali menempatkan akhlak sebagai inti pendidikan Islam. Tujuannya adalah membentuk manusia yang berkarakter kuat, mampu menjalani hidup sesuai syariat, dan menciptakan kehidupan sosial yang adil. Hakikat akhlak. Akhlak adalah kondisi jiwa yang tertanam kuat, sehingga memunculkan perbuatan tanpa pemikiran panjang atau paksaan. Ini bukan sekedar perilaku, melainkan karakter batin yang stabil. Keteladanan atau uswah hasanah. Guru sebagai panutan utama, murid cenderung meniru apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua, pengawasan dan pengendalian diri. Melalui muraqabah atau pengawasan diri dan mujahadah, perjuangan melawan nafsu buruk dengan bimbingan guru. Pembiasaan al-ta'wid atau pengulangan tindakan baik sejak kecil akan menanamkan akhlak mulia secara kuat dalam jiwa. Hukuman yang mendidik. Pilihan terakhir proporsional bertujuan memperbaiki, bukan mempermalukan dan tanpa kekerasan. Nasihat dan mu'izzah. Nasihat bijak yang menyentuh hati disampaikan sesuai kondisi murid dan tidak berlebihan. Lanjut. Ibnu Khaldun, pendidikan sebagai pondasi peradaban dan masyarakat. Ibnu Khaldun, sejarawan dan sosiolog besar, memandang pendidikan sebagai bagian tak terpisahkan dari perkembangan manusia dan tamadun atau peradaban. Pendidikan bukan sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak, karakter sosial, dan kemampuan berpikir rasional demi berkelanjutan peradaban. Proses sosial, makhluk sosial atau madaniyun bil at-tabi atau pendidikan tak terpisahkan dari masyarakat, menjaga kesinambungan peradaban. Siklus asyabiah. Pendidikan menanamkan solidaritas sosial yang menentukan bangkit atau runtuhnya suatu peradaban. Pewarisan peradaban. Jembatan antar generasi mewariskan ilmu, keterampilan, dan adab. Tanpa ilmu atau peradaban akan melemah. Identitas peradaban membentuk karakter bangsa melalui nilai, bahasa, tradisi, dan ilmu pengetahuan, menjaga jati diri dari bangsa. Lanjut, pemikiran dan pembentukan malakah menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sangat menekankan pentingnya pembentukan malakah. Kepribadian yang berbentuk melalui latihan terus-menerus dalam pendidikan ini bukan sekadar hafalan, melainkan proses internalisasi hingga menjadi sifat tetap. Yang pertama di sini yaitu tahap permulaan. Guru memberikan gambaran umum, ringkas, sederhana tentang ilmu. Yang kedua, tahap menengah, menjelaskan lebih rinci contoh konkret dan penghubungan teori dalam pengalaman. Yang ketiga, tahap tingkat lanjut atau pendalaman analisis kritis, kajian mendalam, diskusi, dan perbandingan pemikiran. Peran guru harus mendidik dengan kelembutan, keteladanan, dan motivasi, bukan kekerasan. Kekerasan merusak jiwa anak, menghilangkan kreativitas, dan menumbuhkan sifat rendah diri. Guru harus kompeten dan berakhlak mulia. Pengembangan kemampuan berpikir. Pendidikan harus mengasah logika, memperkuat argumentasi, melatih analisis, dan membiasakan murid bertanya serta berdiskusi. Ibnu Khaldun mengkritik metode hafalan yang tegan dan menganjurkan integritas ilmu, agama, dan rasional. Lanjut. Ibnu Khaldun menghubungkan pendidikan dengan malakah keahlian yang esensial bagi kemajuan suatu masyarakat. Semua profesi dan keterampilan diperoleh melalui pendidikan dan latihan berkesinambungan. Satu, keahlian dasar, bahasa, keterampilan hidup, adab. Yang kedua, keahlian profesional, perdagangan, pertanian, kedokteran, arsitektur, administrasi. Yang terakhir itu keahlian akademik atau hukum, tafsir, hadis,
logika, filsafat. Kemajuan masyarakat bergantung pada pengembangan keterampilan yang sistematis. Melalui pendidikan, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki produktivitas ekonomi yang lebih baik, memperkuat fondasi peradaban jangka panjang, kualitas pendidikan dan stabilitas. Pendidikan yang baik melahirkan warga negara rasional, berakhlak, dan memiliki kesadaran sosial. Mendukung pemerintah yang adil dan menolak tirani. Sebaliknya, pendidikan yang buruk dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Pendidikan adalah faktor strategis dalam menjaga ketertiban negara. Lanjut, yang terakhir, yaitu kesimpulan relevansi pendidikan Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun menawarkan visi pendidikan Islam yang holistik dan saling melengkapi, tetap relevan untuk tantangan modern. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan adalah proses tazkiyatun nafs dan membentuk akhlak mulia. Tujuannya adalah as-saadah atau kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat dengan guru sebagai teladan spiritual. Fokus pada dimensi intelektual, moral, dan spiritual yang seimbang. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan adalah pilar utama peradaban, proses sosial untuk membangun generasi berakhlak, berpikir rasional, dan membentuk keahlian. Konsep malakah dan pendekatan bertahap sangat maju dengan pendekatan pada peran guru yang membimbing dan dengan kelembutan relevan untuk membangun masyarakat yang adaptif, produktif, dan stabil di tengah perubahan zaman. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan hasil dari makalah saya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Yeni yang telah menyampaikan makalahnya. Izin Bapak lanjut ke makalah berikutnya, Pak. Boleh. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita silakan kepada Pak Abdal untuk menampilkan makalahnya. Kepada Pak Abdal, kita silakan. Baik, izin share Pak Dokter. Oke, apakah sudah tampak? Sudah Bapak. Alhamdulillah. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, judul presentasi makalah kita yaitu Pemikiran Pendidikan Islam menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi dan Omar Muhammad Al-Taumi Syaibani. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Pertama kita membahas sedikit tentang biografi singkat kedua tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad Atiyah Al-Abrashi. Muhammad Atiyah Al-Abrashi ini lahir di Mesir pada awal abad ke-20 dan dikenal sebagai salah satu tokoh pembaharu pendidikan Islam. Ia merupakan akademisi Universitas Al-Azhar dan produktif menulis buku-buku tentang pendidikan, filsafat, dan pemikiran Islam. Pemikiran Al-Abrashi banyak dipengaruhi oleh tradisi keilmuan Al-Azhar serta dinamika sosial Mesir pada masa pembaharuan Islam. Yang kedua yaitu Umar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani. Umar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani adalah seorang ilmuwan pendidikan dan filosof muslim kontemporer yang berasal dari Libya. Ia memiliki latar belakang akademik dalam bidang filsafat pendidikan dan menulis karya-karya monumental tentang teori dan dasar pendidikan Islam. Bukunya Falsafah Al-Tarbiyah Al-Islamiyah menjadi salah satu referensi akademik paling berpengaruh. Pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Abrashi dan Al-Syaibani. Pertama, menurut Atiyah Al-Abrashi, nah, hakikat pendidikan menurut Al-Abrashi.
Al-Abrashi memandang bahwa pendidikan Islam bertujuan membentuk pribadi Muslim yang sempurna, yaitu pribadi yang memiliki akhlak mulia, kecerdasan, dan kemampuan sosial yang tinggi. Ia menekankan pentingnya al-tarbiyah al-khuluqiyah atau pendidikan moral sebagai inti dari pendidikan Islam. Menurutnya, pendidikan tanpa menanam nilai akhlak hanya akan menghasilkan individu berpengetahuan, namun tidak berkarakter. Yang kedua ada tujuan pendidikan. Al-Abrashi merumuskan beberapa tujuan utama pendidikan Islam. Yang pertama yaitu membentuk akhlak mulia, membina kemampuan berpikir rasional, mengembangkan potensi spiritual, menyiapkan peserta didik agar mampu berperan dalam masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa tujuan paling utama dalam mendidik akhlak dan jiwa, bukan hanya melatih otak atau mengisi ingatan dengan pengetahuan. Kurikulum dan materi pendidikan. Kurikulum dan materi pendidikan Islam menurut Al-Abrashi harus mencakup aspek pengetahuan agama, bahasa Arab, sejarah Islam, ilmu pengetahuan modern, dan latihan keterampilan. Ia menginginkan kurikulum terpadu antara ilmu agama dan ilmu modern untuk menyelaraskan kebutuhan zaman. Yang keempat, metode pendidikan. Al-Abrashi mengusulkan beberapa metode pendidikan Islam, antara lain yaitu uswah atau keteladanan sebagai metode paling efektif. Yang kedua yaitu pembiasaan untuk membentuk karakter dan akhlak. 3, diskusi dan dialog untuk melatih nalar berpikir. Selanjutnya pengetahuan spiritual melalui ibadah dan zikir, lalu pengawasan dan bimbingan berkelanjutan. Lalu peran guru menurut Al-Abrashi. Guru memegang posisi yang sangat penting dalam pendidikan Al-Abrashi. Menekankan bahwa guru memegang posisi yang sangat penting dalam pendidikan. Al-Abrashi menekankan bahwa guru harus menjadi teladan moral, berpengetahuan luas, penyabar, dan sungguh-sungguh dalam membentuk karakter siswa. Guru dalam pendidikan Islam menurutnya bukan hanya pengajar atau muallim, tetapi juga pendidik, yaitu murabbi. Lalu menurut Omar Al-Tomi Al-Syaibani, yang pertama yaitu di situ ada konsep filsafat pendidikan Islam. Al-Syaibani memandang pendidikan Islam sebagai proses menumbuhkan, membina, dan membimbing individu berdasarkan ajaran Islam untuk mencapai kesempurnaan hidup dunia dan akhirat. Ia menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki fondasi filosofis yang mencakup aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua, tujuan pendidikan menurut Al-Tomi Al-Syaibani. Menurut Al-Syaibani, tujuan pendidikan Islam mencakup 4 aspek. Yang pertama yaitu tujuan agama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, tujuan individu, yaitu mengembangkan potensi manusia. Yang ketiga, tujuan sosial, yaitu membentuk tatanan masyarakat ideal. Yang keempat, tujuan profesional, yaitu menyiapkan tenaga terampil yang bermanfaat. Kurikulum pendidikan, Al-Syaibani menekankan pentingnya kurikulum komprehensif yang mencakup aspek spiritual, intelektual, akhlak, fisik, dan sosial. Kurikulum harus adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa kehilangan nilai dasar Islam. Lalu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran menurut Asy-Syaibani harus bersifat aktif, dinamis, dan dialogis. Ia menolak metode hafalan tradisional tanpa pemahaman. Harus mendorong siswa untuk berkembang secara kreatif dan kritis. Yang kelima, peran guru dan peserta didik. Guru dipandang sebagai fasilitator dan pembimbing yang mendorong siswa untuk aktif belajar. Peserta didik harus diposisikan sebagai subjek yang mengalami proses pendidikan, bukan objek yang pasif. Kita lanjut. Persamaan pemikiran Al-Abrashi dan Asy-Syaibani. Nah, keduanya memiliki beberapa titik temu pemikiran. Yang pertama adalah pendidikan Islam bertujuan melahirkan pribadi Muslim yang utuh. Yang kedua, menekankan akhlak sebagai inti pendidikan. Yang ketiga, kurikulum harus mencakup ilmu agama dan ilmu modern.
Yang keempat, guru memiliki peran moral dan intelektual yang sangat penting. Dan yang kelima, pendidikan harus selaras dengan kebutuhan masyarakat. Perbedaan pemikiran keduanya, yang pertama ada aspek fokus. Menurut Al-Abrashi, aspek fokusnya akhlak, jiwa, dan pembentukan karakter. Menurut Syaibani, aspek fokusnya itu filsafat pendidikan, teori, sistem. Lalu metode, menurut Al-Abrashi menekankan keteladanan dan pembiasaan, sedangkan Al-Syaibani menekankan dialog keaktifan siswa. Tujuan, Abrashi menjadi manusia yang berakhlak mulia, sedangkan Syaibani menjadi pribadi yang utuh secara filosofis. Dan aspek kurikulum, menurut Abrashi, integrasi ilmu agama dan modern, sedangkan Asy-Syaibani kurikulum filosofis dan komprehensif. Relevansi pemikiran keduanya dalam pendidikan Islam kontemporer. Nah, kedua pemikiran tersebut sangat relevan untuk satu, untuk penguatan pendidikan karakter, dua, untuk pembaruan kurikulum berbasis nilai Islam, tiga, untuk integrasi ilmu agama dan sains, yang keempat, pengembangan metode pembelajaran aktif, yang kelima, peningkatan kualitas guru secara teladan moral. Penutup, kesimpulan, pemikiran pendidikan Islam Muhammad Atiyah Al-Abrashi dan Umar Muhammad Al-Tami Asy-Syaibani memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori pendidikan Islam modern. Al-Abrashi lebih menekankan akhlak, karakter, dan keteladanan sebagai inti pendidikan. Sementara Asy-Syaibani lebih fokus pada pembentukan landasan filosofis pendidikan Islam yang komprehensif, sistematis, dan menyeluruh. Keduanya sepakat bahwa pendidikan Islam harus mampu membentuk manusia ideal yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Saran, pemikiran kedua tokoh ini perlu terus dikaji dan dikembangkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan Islam saat ini. Lembaga pendidikan Islam perlu mengintegrasikan nilai akhlak, filsafat pendidikan Islam, serta metode pembelajaran aktif untuk menghasilkan generasi muslim yang unggul secara spiritual, intelektual, dan sosial. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam pembuatan, penulisan, dan presentasi makalah ini. Wabillahi taufik, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Afdal yang telah menyampaikan materi dari makalahnya. Selanjutnya kita berikan sesi kritik dan saran kepada Bapak Ibu semuanya terkait makalah Ibu Yeni Marlina terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu kita silakan. Baik, Masya Allah sekali. eh belum ada kritik ya. Sepertinya. Izin moderator. Oh iya, ada Kak Deti. Ya Kak, Bu, silahkan kepada Bu Deti. Cuman ini moderator menyampaikan pada makalah Bu Yeni yang ada tadi ya. Ini eh tulisannya saja moderator di ini dirapikan lagi kayak gitu. Terus untuk mentepnya itu juga diperhatikan. Setelah mencontohkan nih pembahasan di bawahnya satu. Angka satu ini biasanya di bawah P selurus dengan P gitu. Nanti yang paragrafnya lagi di tab lagi, nanti selurus lagi dengan yang selanjutnya seperti itu moderator. Terus ada tadi itu banyak yang masuk-masuk kayak gitulah, belum rapi. Hanya kerapian saja moderator. Untuk masalah isi nggak berani saya mengkritik. Terus yang ini ada tulis apa? Tanda titik-titik kayak gitu. Sebaiknya itu mungkin huruf A atau satu dalam kurung seperti itu. Mungkin itu aja moderator. Sama juga tadi kalau makalah Pak Afdal juga kayak gitu. Ada sedikit seperti itu. Lebih kurangnya begitu moderator dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Deti yang telah memberikan saran kepada kedua pemakalah. Alamin jadi perbaikan juga bagi kita bersama. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang lain untuk memberikan kritik dan saran kepada dua makalah. Krik-krik. Masya Allah, belum apa ya.
Sepertinya kritik dan saran Bu Deti mewakili semuanya deh itu. Oke, baik. Jika tidak ada kritik dan saran lagi, kita silahkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. 3 pertanyaan untuk makalah Ibu Yeni. Kepada Bapak Ibu, kita silahkan. Dipersilakan ke penanggap utama dulu, bukan ya moderator. 2 makalah setelah ini berarti. 2 makalah setelah ini ya. Ya. Oke, boleh? 2 makalah setelah ini. Ya, Bu Rashidah sinyalnya kurang, Bu. Iya, Bapak dan Ibu, saya lagi ada di jalan, lagi musibah pula nih. Mobil kami rusak, harus menunggu drek. Jadi saya menanggapi ini kayak kurang. Jadi saya pendengar aja, mohon maaf ya Pak dosen, karena kondisinya lagi rusak nih. Jadi lagi bermasalah gitu. Jadi nggak bisa. Maaf, Iya, iya, Bu. Iya, Bu. darurat. Iya, Bu. Baik, Bu. Semoga segera datang teknisinya ya, Bu ya. Kalau Ya, ini harus di drag lagi. Ini yang pikir-pikir lagi. Karena menjemput anak ke pondok nih. Jadi anak enggak bisa lagi dijemput, harus di situ. Ada ya, mohon maaf ya Pak, Ibu semua. ya, Bu, ya, Bu, nggak apa-apa. Ya, Bu. Ya, semoga cepat teratasi ya, Bu. Sabar ya, Bu. Bu yang sabar ya. Baik, selanjutnya kepada Bapak Ibu yang lain, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Ini pembahasan kita menarik nih, ada 4 tokoh ya yang dibahas pada kali ini. Baik Allah. Baik, izin Pak, saya ingin bertanya. Eh, Penanda utamanya tadi Pak Jamal, pertama itu 2 makalah setelahnya itu Pak Taufik Hidayat sama Bu Rosida. Karena Bu Rosida kan nggak bisa, mungkin Pak Taufik Hidayat bisa di itu bertanya, menanggapi dulu Pak. Baru nanti dilemparkan ke yang lain kalau mau bertanya Pak Jamal. ya, ya Kak. Silakan, kalaupun keroyokan aja juga enggak apa-apa. Kalau main petang hari itu kan saling hantam aja juga boleh. Enggak apa-apa. Iya kan? Pokoknya Afdal dan Leni Merlina kita habisi pagi ini. Siapa? Eh, saya ingin bertanya terkait tentang makalahnya Pak Afdal. Izin Pak Afdal, yang ingin saya tanyakan di sini tentang poin D, persamaan pemikiran Al-Abrasi dan Asy-Syaibani. Nah, di sini kan ada nih Pak, poin yang kelimanya, pendidikan harus selaras dengan kebutuhan masyarakat. Nah, apakah ini kan gini nih, ini pendidikan harus selaras dengan kebutuhan masyarakat. Nah, sementara kalau di kita kan kurikulumnya kan sudah ada tuh Pak. Nah, apakah setiap kurikulum yang ada itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat apa tidak gitu Pak? Terima kasih Pak. Izin moderator juga ingin bertanya. Oh ya, baik, Ibu. Bertanyanya tadi
tersimakkan itu cuma makalah Pak Afdal, maaf ya Bu Yeni. Dan Allah. membaca ulang lagi nanti makalah Bu Yeni. Tadi itu tersimakkan tentang perbedaan pemikiran keduanya seperti itu kan pada metodenya. Yang pertama tadi kalau Al-Abrashi itu menekankan keteladanan dan pembiasaan, sedangkan Al-Syaibani menekankan dialog keaktifan siswa. Jadi dituntut lebih aktif seperti itu. Nah, yang ingin ditanyakan itu bagaimana kita sebagai pendidik atau kalau saya sebagai orang tua ya, untuk mengambil eh, cara untuk mengintegrasikan cara ilmunya lah kayak gitu untuk dapat diterapkan kepada anak seperti itu. Bagaimana dia tuh kedua pendekatan ini tuh saling melengkapi. Mungkin itu dulu Pak Moderator. Oh iya ya, terima kasih kepada Bu Deti yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kepada gimana Pak Afdal, sudah tertangkap ya pertanyaannya? Oke, selanjutnya kepada Bapak Ibu yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Sebagaimana kata Bapak tadi, kita ingin menghabisi dua-duanya pagi hari ini. Izin bertanya, moderator, Ya, ya Bu, silakan. bertanya kepada pemakalah Bu Yeni. Itu kan tentang Al-Ghazali ya, Abdul Hamid Al-Ghazali sama Ibnu Khaldun. Mereka itu sebenarnya sama pemikirannya atau bertolak belakang? Itu aja Bu Yeni. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Bu. Gimana Bu ini? Itu pertanyaannya apakah bertolak belakang atau sama sih Bu tentang dua ulama yang yang Ibu cantumkan di makalah? Baik, moderator. Ada Bapak Ibu yang lainnya? Izin Komandan, Oh Ustaz. ya, ya, ya Pak Taufik. Wah, Pak Taufik lagi kebanjiran nih. Iya, Pak. Insya Allah. mau segera pulih ya. Mohon izin pemakalah pada Pak Afdal ya. Pertanyaannya adalah bagaimana efek sampingnya nanti kepada para ulama, kepada guru dan kepada pelajar khususnya dengan kan ada nih perbedaan ya, perbedaan pemikiran Islam menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi dan Omar Muhammad At-Tomi. Itu aja barangkali. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Taufik Hidayat yang telah memberikan pertanyaan. Kepada Bapak Ibu yang lain ingin bertanya, silakan. Kita ada. Aduh. Pak, Bisa bertanya lagi. Bapak apa nih ha? Bapak User nih, siapa nih Pak User nih? Desra. Iya Pak Desra, Pak Desra. Dilupakan temannya Pak Jamal. Soalnya mendengar suara itu langsung apa? Langsung nggak stabil jiwanya rasanya. Jadi, Karena Mekah ya. Pak, kayaknya mic-nya perlu dimatikan nih Pak Desra. Ini boleh. Iya, alhamdulillah. Oke, baik. Saya ingin bertanya. Apa masih boleh bertanya? Masih Pak. Baik, silakan. Oke, baik. Saya pemakalah Ibu Yeni ya. Ini pada halaman ketiga. Pada halaman yang ketiga, di situ ada penyucian jiwa dalam perspektif Al-Ghazali. Ya, ini ada dua, yaitu takhliyah. Nah, ini ada dua nih, takhliyah, dan yang keduanya juga takhliyah. Ini
Takhliyah yang pertama yaitu pengertiannya yaitu mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela seperti sombong, iri hati, dengki, cinta dunia dan riya. Kemudian yang kedua itu takhliyah yang kedua yaitu menghias diri dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, syukur, tawakal, rendah hati dan sabar dan zuhud. Nah, ini apakah sama nih pengertian keduanya atau gimana? Ini otomatis kan nomor 1 dan nomor 2 ini kan sama, pengertiannya itu berbeda dari nomor 1 dan nomor 2. Mungkin itu saja pertanyaannya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Desra. Mohon izin Pak Desra, itu tadi pas ngidupin mic-nya apa ya? Gimana, Pak? Angin kayaknya. Kipas angin kan? Nggak kedengaran Pak Jamil. Vakum cleaner. Oh iya, Pak Desra pas ngidupin mic-nya bunyi. Gimana, Pak? Nggak kedengaran, Pak? Saya sedang di bengkel itu. Terus saja, Pak. Oke, lanjut moderator. Oh ya. Baik. Oke. Ada gejala alam juga ya. Baik, terima kasih kepada Pak Desra yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir untuk sementara ini kepada Bapak Ibu. Kita silahkan. Nah, sepertinya tidak ada ya. Baik, kita cukupkan dulu untuk pertanyaan pada sesi pertama ini. Kepada pemakalah, kita silakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Pada pemakalah, kita silakan. Udah bisa dijawab, moderator? Udah, Kak. Udah, Bu. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Syifa tadi ya, yaitu apakah bertolak belakang pemikiran Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun dalam ilmu pendidikan Islam ini. Jadi saya menjawab di sini yaitu tidak sepenuhnya bertolak belakang, tapi lebih kepada perbedaan pendekatan. Kalau Imam Al-Ghazali lebih fokus, Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun ini memiliki pandangan yang berbeda tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Namun keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk individu yang seimbang dan bertanggung jawab. Jadi tujuan ilmu pendidikan Islam ini mereka sepakat bahwa memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk individu yang seimbang dan bertanggung jawab. Kalau Imam Al-Ghazali lebih fokus pada aspek spiritual dan akhlak, sedangkan Ibnu Khaldun lebih fokus pada aspek rasional dan empiris. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Yeni yang telah memberikan jawaban. Kepada penanya atau Ibu Syifa, ada tanggapan? Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Berarti gini ya Bu Yeni, yang Al-Ghazali ini lebih fokus ke akhlaknya. Ibnu Khaldun tuh tidak fokus di bagian akhlaknya gitu ya Bu Yeni ya. Ini. Mana Bu Yeni? Halo. Oh, iya Bu. Soalnya kan ada karya Al-Ghazali itu dari fokus spiritual dan akhlak, sedangkan Ibnu Khaldun lebih fokus pada aspek rasional dan empiris.
Bukan ini Rasional itu berarti bidangnya apa itu Bu Eni? Fikih atau apa tuh Bu? apa Bu sih? Kan kalau Al-Ghazali banyak ya karyanya dari segi apa pendidikan hati kayak gitu-gitu lah. Pokoknya tentang hati, kalbu kayak gitu. Tapi kalau Ibnu Khaldun ini apa Bu? Gitu. Lebih kepada ini Bu, aspek rasional dan empiris. Oke. Dalam bentuk apa tuh Bu Yeni? Dalam bentuk yang pemikiran Ibnu Khaldun ini Bu. Mungkin ininya apa sih hasil karyanya apa gitu Bu? Banyak Bu. Atau Bapak Ibu ada yang tahu tentang buku Ibnu Khaldun? Oh, berarti pertanyaan Ibu Siva ini tadi kan kalau Ibnu Khaldun ini lebih kepada rasional dan empiris. Maksudnya ini Kak ini apakah ada karya beliau yang menjurus ke sana, Bu ini? Ada Ustadz yang namanya juga ini kan fokus kepada rasional dan empiris pasti ada, tapi boleh kawan-kawan yang lebih ini yang sudah Ustaz Jamal, Ya. Oh ya, iya iya. eh boleh Ustaz Jamal. Boleh Bu, boleh. Kalau untuk karya, mungkin ini Ibnu Khaldun ini mukaddimah itu mungkin Bu Yeni. Kalau memang Ibnu Khaldun itu kan mukaddimah, kalau nggak salah karya Ibnu Khaldun. Kalau yang memang Ibnu Khaldun dari ilmuwan apa sejarah itu, kalau nggak salah itu gitu. Kalau memang Ibnu Khaldun yang ini ya, nah itu mukaddimah kalau tidak salah itu Bu Syifa. Tentang apa tuh Bu? Mukaddimah itu yang apa? Yang namanya mukaddimah gitu ya, pembahasannya mungkin ya tentang lebih banyak tentang sejarah. Oh. Itu menurut pemikiran saya nanti dicari ya Kak Sipa. Yang lainnya juga ya Bapak Ibu, karena kalau yang Kalau apa yang tuh kalau yang saya tahu Ibnu kalau Khaldun Muqaddimah tuh kan beliau itu kan ada judulnya Al-Muqaddimah tuh Al-Ibar wa Diwan wa Mubtada. Kalau yang saya tahu itu isinya tentang sosiologi, lalu kemudian tentang filsafat sejarah gitu. Hampir sama sih yang kayak Bu Rita sampaikan tadi. Lebih kepada filsafat juga. Kan rasional itu kan makanya biasanya nanti kan ya ke filsafat itu. rasional sama empiris gitu kan Kak. Jadi lebih mendalam lagi dilihat dengan panca indera, dirasionalkan yaitu filsafat juga. Sejarah tuh. Itu Kak. Kembali ke Pak Jamal. Oke, bagaimana Ibu Faziah? Udah senang hatinya atau ingin gugat lagi? Terima kasih kepada pemakalah dan yang menambah jawaban. Terima kasih atas jawabannya. Kembali kepada moderator. Insyaallah, alhamdulillah satu jawaban sudah terungkap dari Bu Yeni dan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya pertanyaan berikut salah satu dari pemakalah kita yang ingin menjawab, kita silakan. Salah saya Bu ini loh. Oh. Puas kerja baik saya kok. Suaranya Bu Yeni karena hampir KO, suaranya lupa pula. baik. Ini pertanyaan dari Ustadz Desra tadi ya? Bu Yeni 2 pertanyaan kan? Iya Pak. Nah. Pertanyaan dari Ustadz Desra itu tadi lebih pengertian dari penyucian jiwa ini ada 2 tadi kan Ustadz? Iya. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak dosen dan teman-teman. Ini sebenarnya yang pertama tahliyah. Terus yang kedua tahalli itu salah tulis Ustadz. Tapi pengertiannya itu Ustadz. Tahliyah ini yaitu mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela seperti sombong, iri hati, dengki, cinta dunia dan ria. Sedangkan tahalli yaitu menghias diri dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, bersyukur, tawakal, rendah hati, sabar dan zuhud.
Seperti itu Ustadz Desra, dikembalikan kepada moderator. Salah ketik kemarin Ustadz. Ya, terima kasih Bu Yeni yang telah menjelaskan dan mengklarifikasi ulang terkait tentang pertanyaan serta jawaban dari Pak Desra. Bagaimana Pak Desra terkait jawaban dari Bu Yeni? Oke, terima kasih pengertian dan penjelasannya pada pemakalah. Baik, kami kembalikan kepada moderator. Oh iya, ya baik, baik, baik Pak Desra, baik. Pak Desra, iya cukup Pak Desra. Ya, matikan mic-nya Pak. Ya, baik. Terima kasih pada Pak Desra. Oke. Baik, selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan terkait tentang tahalli dan tahalli tadi dari jawaban Bu Yeni? Nggak ada ya. Baik, selanjutnya pertanyaan berikut untuk Pak Afdal, silakan dijawab satu persatu Pak. Power Ranger. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan pertama tadi dari Ustadz Jamal sekaligus moderator ya. Apakah setiap kurikulum yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Nah, itu inti pertanyaannya. Benar tidak? Iya Pak, ya Pak. Oke. Kurikulum yang ada tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Karena kesesuaian kurikulum itu sangat bergantung pada sejauh mana isi, tujuan, metode, dan evaluasi pendidikan ya, mampu menjawab perubahan sosial, ekonomi, budaya masyarakat, dan lain sebagainya. Artinya tidak semua kurikulum yang ada saat ini sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk itu ada kita kenal sebagai kurikulum nasional. Ada kita kenal sebagai kurikulum yang sifatnya itu lokal gitu. Yang mana ini hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik sehingga membuat kurikulum internal ya, istilahnya seperti itu, yang sifatnya lokal. Nah, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan peserta didik. Silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih Pak. Berarti kurikulum yang ada sekarang ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya Pak ya. Tentunya hal ini menjadi evaluasi ulang berarti itu Pak kepada yang pembuat kurikulum sendiri. Artinya eh, target pencapaian pendidikan yang diperuntukkan masyarakat tidak terjalani dengan baik berarti itu Pak zaman sekarang. Kan Ya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak sepenuhnya. bukan tidak sesuai, tapi tidak sepenuhnya. Maksudnya seperti ini, ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai. Nah, dan apa namanya? Itu makanya ada kurikulum itu tiap ganti pemimpin, tiap berubah. Karena apa? Karena penyesuaian tadi. Nah, dari evaluasi-evaluasi yang ada. Nah, namun kita lihat arah perkembangan kurikulum saat ini gitu kan. eh Kalau ya banyak orang berpendapat di tengah masyarakat itu kurikulum KTSP lebih sesuai dan lebih bagus katanya daripada kurikulum yang baru. Itu pendapatnya orang-orang yang rata-rata sekarang sudah menjadi guru kan sekolah. Nah, tapi anak-anak yang apa namanya Gen Z mereka berpendapat kurikulum 13 yang lebih baik katanya. Nah, karena sesuai dengan kebutuhan mereka, artinya perubahan zaman menuntut pula perubahan kurikulum. Jadi penyesuaian kalau kurikulum yang ada dikatakan sudah sesuai, tentu sepenuhnya tidak sesuai. Kalau sepenuhnya sesuai, tidak perlu lagi kita adakan perubahan kurikulum tiap periode itu. Nah, jadi seperti kata Sak Jamal tadi, tidak terpenuhi ya, tidak terpenuhi gitu secara maksimal, tapi terpenuhi secara target minimal target
target tertentu yang ditetapkan dalam kependidikan. Nah, itu menurut saya. Atau ada tambahan dari kawan-kawan yang lain gitu. Mohon maaf atas kesalahannya. Kembalikan kepada moderator, silahkan. Oh iya, saya moderator. Oh iya, Oh, baik, terima kasih Pak Afdal yang telah memberikan jawaban kepada saya dan kita bersama. Eh, Baik, saya merasa puas Pak dengan jawaban tersebut. Berarti memang dinamika kurikulum ini memang apa ya, memang beraneka ragam ya. Lain tahun, lain pula kurikulumnya, lain pula kesesuaiannya, lain pula target kebutuhannya bagi masyarakat ya. Insya Allah. Bentar, Pak Ya, Moderator. boleh Bu. Silakan Bu Dita. Ke orang pendidikan komentar sekali ya. Enggak, mau menanyakan secara ini sama Pak Jamal. Pak Jamal yang enggak sesuai dengan apa yang dipertanyakan oleh Pak Jamal itu di bagian tujuan kurikulum kah, di materinya kah, di metodenya kah, atau di evaluasinya yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang Pak Jamal? Oh, Iya, kalau kurikulum secara umum kan itu terlalu luas kan, bisa jadi nanti semuanya memang tidak cocok. Tapi kalau ada bagian-bagian tertentu yang belum sesuai dengan keadaan masyarakat itu bisa jadi kan begitu tuh. iya. Ya enggak Pak Afdal? Iya. Oh, mantap gak? Iya. Oke. Jadi gini Kak, Bu, tadi kan saya kan membaca makalah yang poin D. Kata-kata ulama itu kan Al-Abrasi dan As-Saibani itu pendidikan itu harus selaras dengan kebutuhan masyarakat gitu. Tuh, Ana berpikir kan gini, kalau misalnya kita merujuk kepada pemikiran Al-Abrasi dan Saibani, fenomena yang terjadi di Indonesia ini apakah sudah selaras dengan kebutuhan masyarakat atau tidak? Kalau misalnya rujukan kita dua ulama ini gitu Kak. Oh ya, kalau di Indonesia kan memang ada dua sekolah ya. Di satu di bawah Kemendikbud, satu lagi di bawah Kemenak kan begitu ya. Ya. Jadi kalau dilihat dari kurikulumnya itu pasti ya berbeda kan. Pasti berbeda gitu kurikulumnya seperti yang kita bahas di minggu-minggu lalu gitu kan. Kalau di umum ya memang itulah kebutuhan masyarakat kita sebagai orang Islam itu mungkin ya belum terpenuhi menurut kakak tuh Jamal kalau di sekolah umum ya. Tapi kalau untuk Kemenak itu Kementerian Agama itu yang membuat kurikulum itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang, misalnya mengenai akhlak anak gitu, pelajaran-pelajaran apa yang harus diajarkan di sekolah, metode apa yang harus digunakan, lalu evaluasi seperti apa yang harus dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Kemenak. Gitu. Jadi memang kita doakan mudah-mudahan kurikulum yang ada di Indonesia itu sesuailah dengan kebutuhan generasi yang ada di zaman sekarang gitu. Itu menurut kakak Jamal. Kita doakan saja. Kembali kepada moderator. Masya Allah. Ya, tapi gini Bu, kan tadi makalah Bu Yeni tadi ada menyampaikan kurikulum menurut Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ada punya pendapat nih, kalau kurikulum pendidikan itu sudah mencakup ilmu agama, ilmu umum, fardu ain dan fardu kifayah. Nah, konsep Imam Al-Ghazali ini apakah bisa kita terapkan di Indonesia gitu? Apakah halangannya karena waktu kah atau karena tenaga pengajarnya yang kurangkah atau gimana? Kan kalau sekarang kan kita tengok di Indonesia ada dibagi nih. Kalau yang IT kayak gini kurikulumnya, umum kayak gini. Dan kita ambil kesimpulan tadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau Imam Al-Ghazali digabungkan bisa katanya Kak. Apakah nggak bisa diterapkan yang pendapat Imam Al-Ghazali ini? Bu Yeni dijawab dulu. Bu Yeni dulu atau kakak nih Jamal? Ini sudah pertanyaan tambahan, bisa disisipkan nanti nah. Oh iya. Tapi nggak apa-apa kayaknya nak ada. Iya langsung aja Kak Rita. Kakak, gitu bisa gitu kan. Cuman
Ya, tengoklah keadaan negara kita ini kan. Iya. Kita baru berdiri di tahun 1945 kan, setelah dijajah ratusan tahun oleh Eropa, lalu dijajah juga oleh bangsa Asia sendiri yaitu Jepang. Jadi memang akar-akar dari peninggalan dari ya kaum-kaum penjajah itu masih mempengaruhi pemikiran pemikiran para apa kita di Indonesia gitu. Jadi memang mempengaruhi sistem pendidikan juga kan. Kalau apa sebenarnya bisa gitu, bisa saja. Malahan lebih baiknya kan begitu kalau kita orang Islam tuh harusnya tuh pembelajaran itu memang harus seimbang lah dunia akhirat tuh kan, tidak hanya dunia saja yang dicari gitu. Itu aja jawaban dari Kakak Jamal tuh, Pak Taufik Hidayat udah angkat tangan. Bukan Muhammad Taufik udah angkat tangan. Silahkan. Kita berikan juga kesempatan kepada Pak Ulama yang satu itu. Silakan Nah Jamal, terima kasih. Ya, tengok sini Pak Taufik. Oh ya, baik. Terima kasih kepada Bu Rita. Selanjutnya tambahan jawaban dari Pak Muhammad Taufik kepada Pak Taufik, kita silahkan. Pertanyaan Ustaz tadi kan bisa enggak kurikulum yang diapain yang di Imam Ghazali tadi di Indonesia bisa. Kan ada banyak tuh. Pertama dari akhlak lah, Bidayatul Hidayah kan Ustaz udah tahu tuh. Ya Ulumuddin masih dipakai. Terus Minhajut Talibin sampai kan Ustaz kan ngaji Sirajut Talibin kan. Kan masa ya Ustaz tak tahu. Kalau di Maksudnya Pariaman kan Sirajut Talibin. Pangana lanya ke umrah Hasan. Bukan gitu Pak. Soalnya di sini kita dapat poin nih. Kalau Imam Ghazali digabungkan, ada akhlaknya, matematika, logika, lalu kemudian ilmu-ilmu fardu ain gitu Pak. Kan kalau kita di Indonesia ini kan dibedakan. Kalau yang tentang agama-agama ini udah masuk pesantren aja lah gitu kan. Kalau yang ingin umumnya masuk umum lah. Kalau yang ingin campurnya dikit masuk IT lah gitu kan. Kalau Imam Ghazali ini kan dijadikan satu wadah gitu. Apakah nggak bisa Pak dijadikan satu wadah aja, satu lembaga gitu? Iya, Bisa. tadi kan kemarin tuh kan kita ada belajar kan kalau yang umum tuh lebih ke kognitif apa tuh gitu. Yang apanya lebih. Jadi kebutuhannya kalau yang ke kognitif ya bagian untuk kifayahnya gitu. Kan yang apanya yang ainnya. Misalnya di pesantren yang ainnya kan Ustadz udah bilang masa iya Sirajut Talibin apa menolak pembelajaran dia sendiri gitu. Iya. Berarti berarti kalau dibilang bisa ya. Tapi nanti yang dijadikan satu lembaga gimana? Misalnya nih ada pesantren, memang pesantrennya itu pesantren komplit gitu. Di sana diajarkan kedokteran. Di pesantren itu diajarkan ilmu filsafat. Di pesantren itu diajarkan ilmu-ilmu kayak fisika, kimia dan yang lainnya gitu. Dan pencapaiannya dapat gitu. Kurikulumnya itu berhasil gitu. Waktu sih saat kalau anak sih gini, kalau budaya Sumatera kan memang kalau mondok tuh punya jangka. Kalau di Jawa tuh kan ibarat itu memang budayanya kalau mondok itu memang 20 tahun, 16 tahun gitu. Ada belasan tahun dia. Kalau semakin panjang dia untuk menjadi yang salik tuh kan. Ya insya Allah semua insya Allah tercapai di sana. Pun mereka pun juga punya budaya kalau lulus dari pondok itu kan mereka kalau mau keluar dari pondok tuh bukan karena wisuda gitu, tapi karena izin dari kiai gitu. Dia tetap berlanjut tuh kitabnya. Kalau dari anak itu sih Ustaz. Tuh Abdal tuh lanjut Abdal. Ini tidak pembahasan. Tidak anak bertanya Ustaz. Kenapa ini pembahasannya sampai ke kurikulum gitu? Oh iya, karena gini Pak, karena di poin D tadi kata Imam Asy-Syaibani itu pendidikan itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu Anda tanya kan kurikulum yang ada di Indonesia ini udah sesuai dengan kebutuhan masyarakat apa belum? Kata Pak belum sepenuhnya gitu. Nah, kenapa nggak kita terapkan kurikulumnya Imam Al-Ghazali? Kan dapat paket komplit kita gitu. Lanjut aja Ustaz. Oke, lanjut. Masya Allah. Sambil ngopi nanya nih. Pertanyaan berikutnya, Pak Afdal. Oke, pertanyaan Ustaz Jamal tadi udah puas? Udah Pak.
Alhamdulillah banyak yang respon ya. Nah, oke. Bentar, boleh bentar Ah, Pak Jamal. aduh, Boleh, boleh. lanjut. Lah kata-kata jangan apa lah. Ah, ini kan masalah pendidikan ya. Kalau masalah pendidikan itu pasti berbicara tentang kurikulum, kan? Kalau kurikulum kita kan diatur oleh negara, kan begitu tuh. Jadi memang cakupan kurikulum itu luas kenegaraan gitu. Kalau untuk satu-satu lembaga itu terlalu kecil skopnya kan. Kalau kita di Indonesia ini kan ada lembaga tertentu yang menetapkan kurikulum, kan begitu. Jadi memang diatur kita itu oleh negara, Pak Jamal. Andai kan Ya, negara Islam mungkin yang kurikulum Imam Ghazali tadi itu bisa diterapkan ke negara. bisa. Kalau di Kemenak itu kayaknya udah, cuman ya kalau kesempurnaan itu memang tidak bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan, ya kan Pak Jamal? Iya. Memang ke sana itu kita butuh proses gitu. Kita doakan saja gitu kan, tadi kata kakak tadi itu mana tahu nanti Jamal jadi bagian dari Kemenak itu nanti kan bisa memikirkan menyumbangkan pemikirannya bagaimana baiknya ke depannya kurikulum kita itu bisa menghasilkan pendidikan Islam itu secara utuh bagi generasi begitu. Itu saja Jamal. Oh ya. Balik ke Jamal lagi. Makasih Kak. Insya Allah luar biasa nih diskusi kita pada pagi hari ini. Ya terasa dinginnya udara ya. Eh lanjut Pak Afdal, soal berikutnya silakan dijawab Pak. Pertanyaan kedua dari Bu Deti tadi ya. Ya. Nah, bagaimana sebagai pendidik atau sebagai seorang ibu itu untuk mengintegrasikan kepada anak? Nah, itu poin nomor 5 tadi kalau nggak salah Ibu Deti baca ya. Minta ya. Di mana peran guru menurut Al-Brashi yaitu memegang posisi yang sangat penting dalam pendidikan. Al-Brashi menekan bahwa guru harus menjadi teladan moral, pengetahuan luas, penyabar, dan sungguh-sungguh. Lalu yang Syaibani, guru dipandang sebagai fasilitator dan pembimbing yang mendorong siswa untuk aktif belajar. Nah, bagaimana cara mengintegrasikannya kepada anak? Apakah itu tadi? Ya Bu ya, iya Bu Deti. Nah nampak muncung Bu Deti ngecek doh. Kursornya susah untuk mainan. Iya, lebih kurang seperti itu. Dan bagaimana itu bisa dibuat saling melengkapi seperti itu. Oh gitu, ya ya ya. Terima kasih pertanyaan yang bagus dan menarik. Nah, baik. Nah, yang satu kita harus menjadi suri tauladan ya sebagai contoh. Artinya anak mengamati kita, meniru kita baik dari bertindak, berperilaku, berakhlak, cara kita menghargai orang lain dan lain sebagainya. Pokoknya yang menurut Al-Abrashi yang pertama itu kita sebagai guru itu atau sebagai orang tua itu bisa menjadi contoh tauladan yang baik bagi anak gitu. Nah, sedangkan yang menurut Asyibani, kita sebagai guru itu sebagai fasilitator. Artinya sebagai orang yang memfasilitasi anak, anak dituntut untuk aktif. Nah, jadi ini sudah saling melengkapi sebenarnya. Nah, di mana saling melengkapinya? Yang pertama, secara visual kita sudah menjadi guru bagi anak dari keteladanan yang kita tampakkan dan secara kependidikan ilmu pengetahuan. Nah, kita eh, memfasilitasi anak dengan berbagai macam hal-hal yang bisa memudahkan anak dalam aktif untuk pendidikannya. Nah, itu. Memfasilitasi Kembalikan anak kepada untuk moderator. aktif memfasilitasi anak untuk aktif dalam pendidikan ini apa yang difasilitasi ini Pak? Iya, iya. Itu apa namanya ini tanggapan tambahan ya? Iya Nah, Pak. oke. Apa yang difasilitasi untuk
mempermudah anak aktif dalam pendidikan. Jadi kalau kita tanya apa yang harus difasilitasi, tentu segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan anak tersebut. Nah, apapun itu baik materi, moral dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sebagai fasilitator itu artinya kita sebagai support system bagi anak terhadap segala sesuatu yang mana anak ini bisa untuk belajar aktif gitu. Nah, Maja, kalau ambil contoh cie-cie, misal, nah kita sebagai fasilitator itu contoh sebagai seorang pembimbing yang awak mengajar anak Iqra contoh. Nah, kok Iqra, lalu kita sebagai pembimbing di situ membimbing mengarahkan bacaan anak-anak dari alif sampai ya. Nah, itu salah satu contohnya. Tapi banyak contoh yang lainnya gitu. Bagi guru mungkinlah tahu tuh, tapi tagi-tagi menanyo kan. Nah, silakan. Kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Afdal. Gimana Bu Neti? Ada tanggapan? Kalau dari contoh yang diberikan Ustaz Afdal tadi kan itu kan secara zohirnya gitu kan Pak Afdal. Kalau Ya. kita untuk memberikan fasilitas gimana ya kayak batinnya yang kita itu kan apa sih namanya mengarahkan spiritualnya. Nah, kayak gitu Pak Afdal. Bagaimana cara Tarik kita tuh napas sebagai dalam-dalam. Artinya kita memberikan kenyamanan psikologi kepada anak gitu. Nah, jangan memberikan tekanan-tekanan yang membuat anak itu menjadi down, tapi kita berikan sesuatu yang menarik yang merangsang kreativitas dan keaktifan anak dalam pendidikannya. Seperti itu. Nah, Boleh berkomentar, Pak? Boleh Kak. Udah feeling tadi. Iya. Mengenai apa ya? Ini ternyata pertanyaan Bu Deti ini mengarah ke kurikulum rumah tangga ya Bu Deti. Ternyata pemikiran orang Islam ini tidak hanya kurikulum formal kan, informal juga terjangkau sama pemikiran Bu Deti. Apalagi ada juga kurikulum di masyarakat kan. Iya. Nggak bisa Minda, emang iya pertanyaannya tadi kita sebagai ibu. Nah, iya ya kurikulum. Kita sebagai ibu bertanya kayak bukan sebagai ibu kayak sebagai orang tua. Sebagai orang tua dan sebagai pendidik seperti itu. Iya, karena kita ini kan yang ibu-ibu nih kurikulum pertama ya, Madrasatul Ula. Iya, betul juga tuh Bu Deti. Kita perempuan ini adalah pendidik utama bagi anak itu kan, mau tidak mau kita harus multitasking, banyak talenta, ya kan. Mengenai apa ya, seperti yang disampaikan oleh Afdal tadi, setuju tuh, fasilitator. Anak itu kan berbeda-beda gaya belajarnya kan, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual, dan ujung-ujungnya nanti kan untuk mengoptimalkan potensi kan, potensi yang sudah Allah berikan, Allah titipkan kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang diciptakan di muka bumi kan begitu tuh. Jadi ada caranya itu adalah pendidikan untuk mengoptimalkannya itu. Dan kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi gaya belajar anak yang berbeda-beda tadi gitu. Misalnya anak tuh bergerak kalau di rumah misalnya kita kan nampak tuh anak saya itu aktif gitu. Bagaimana caranya menyediakan sarana untuk mengikuti pola perkembangan anak yang seperti itu begitu. Seperti yang disampaikan oleh Afdal tadi itu setuju tuh. Kalau untuk batinnya ya itu kan kita memang harus belajar psikologi anak, perkembangan anak, supaya kita paham, anak itu dipahami, merasa dihargai, tidak ditekan seperti yang dikatakan Afdal, tidak dituntut, tidak dimarahi, gitu kan. Supaya memang anak merasa nyaman, kemudian dia bisa mengembangkan potensi yang sudah Allah titipkan ke anak tadi, gitu. Karena manusia itu kan tidak ada yang tidak punya potensi. Semuanya punya potensi, walaupun hanya tidak seperti yang lain, tapi itulah manusia itu tidak ada yang tidak punya potensi. Ibarat barang tambang katanya kan. Lah barang tambang itu apa saja? Tiara, emas, perak. Tapi kan nilainya berbeda-beda. Tapi bagaimana cara menempatkan barang tambang apa ini yang berharga ini menjadi lebih berharga.
di tangan yang tepat, yaitu guru tadi kan. Jadi memang harus orang tua, ibu itu yang pertama mengenali anak saya ini seperti apa, gaya belajarnya seperti apa juga begitu kan. Nah, itu jawaban sedikit dari Kakak Jamal. Jadi kalau mau seperti apapun anak, mau anak istimewa, kadang-kadang anak yang istimewa itu tidak bisa dikalahkan oleh anak yang normal kan, karena kemampuan yang satu itu lebih lebih tinggi daripada manusia kita seperti kita yang normal gitu. Bahkan banyak juga kita lihat kejeniusan anak-anak yang istimewa. Jadi memang manusia itu tidak ada yang tidak punya potensi, dan kita sebagai orang tua, sebagai ibu itu memang harus paham akan hal itu. Itu menurut saya tuh. Kembali kepada Pak Jamal lah. Baik, terima kasih kepada Bu Rita yang telah menambahkan panjang lebar ke hadapan kita bersama. Eh, Sekarang waktu 09.31. Kepada Pak Afdal, jika ada pertanyaan silakan segera dijawab. Lalu nanti kita minta ulasan atau penjelasan lebih detail kepada Pak dosen kita. Kepada Pak Afdal, silakan Pak. Jam 9.16 baru. Kalau 31 lagi capek mana jam Pak Jamal mah. Astagfirullahaladzim, jawaban akur dong. Maaf Pak. Oh, yang ini yang asli Pak, 916. Ya, Pak Afdal, silakan jawab pertanyaan yang lain dulu Pak. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya dari Ustadz Taufik Hidayat tadi kalau nggak salah. Nah, mana Ustadz Taufik Hidayat? Halo Ustadz Taufik. Nanti orangnya tak ada, kita jawab saja nanti. Oh, itu pertanyaan terakhir ya Pak? Iya, pertanyaan terakhir. Oh, kita apakan ya. Pak Taufik Hidayat? Ya, Pak Taufik Hidayat. Ada Pak. Belum tenggelam lagi. Ada nih. Siap. Oke. Bagaimana efek samping kepada ulama dalam tanda kurung pendidik dan pelajar terhadap perbedaan pemikiran kedua tokoh ini? Itu pertanyaannya, nah. Oke. Jadi, kalau tadi pertanyaan sebelumnya mengintegrasikan keduanya, dan sekarang efek samping terhadap perbedaannya, itu luar biasa. Bantu lah saling terkonek. Nah, baik. Efek sampingnya ini menurut kami terhadap seorang pendidik dulu akan adanya ambiguitas peran guru. Nah, di mana menurut Asy-Syaibani guru harus inovatif dan profesional secara sosial. Menurut Al-Abrashi guru harus lebih fokus pada keteladanan moral dan spiritual. Efeknya guru sering mengalami dilema antara menjadi intelektual modern atau pembimbing spiritual. Tapi ini tidak terlalu berefek samping sih, asalkan gurunya pandai-pandai bahasa awaknya. Nah, sama kayak tadi paham bagaimana cara mengintegrasikannya. Tapi bagi guru yang agak aposte, agak ngangoste gitu kan, ya ambigunya gitu. Nah, itu. Lalu berikutnya efek sampingnya itu ada tekanan kompetensi ganda. Nah, di mana kemampuan pedagogik, sosial, dan moral yang tinggi. Efek sampingnya itu terjadinya tekanan psikologis karena ekspektasi yang kompleks, profesional, dan ilmiah sekaligus religius secara moral. Nah, pada seorang tenaga pendidik tersebut. Nah, itu. Lalu kalau untuk bagi pelajar, nah sebenarnya tidak terlalu banyak efek sampingnya untuk pelajar. Nah, karena dia yang satu gurunya menjadi teladan, yang satu memfasilitasi, satu guru bisa fungsi itu. Jadi efeknya muncul ya perbedaan gaya belajarnya aja antara orientas akademik dan orientas spiritual. Nah, itu. Kalau untuk konflik dalam nilai pembentukan karakter, mereka sama-sama mengutamakan pribadi Muslim yang berakhlak mulia, tapi dengan gaya pendekatan yang berbeda itu. Yang satu guru sebagai suri teladan, yang satu lagi sebagai fasilitas untuk murid bergerak aktif. Nah, gitu. Dan akibatnya ya ada kemungkinan munculnya generasi cerdas
generasi yang kalau kedua-duanya, tapi kalau hanya bisa tidak bisa menjadi suri tauladan yang baik, gurunya ya generasi cerdas tapi tak beradab. Tapi kalau bisa gurunya menjadi fasilitas dan menjadi tauladan, ya generasi cerdas dan beradab yang ada. Nah, itu. Nah, saya ulangi quote terakhir, kalau gurunya tidak bisa menjadi suri tauladan, hanya bisa menjadi fasilitas saja, yang ada nanti kemungkinan generasi cerdas tapi kurang dari sisi adab. Tapi kalau gurunya bisa menjadi fasilitator, menjadi suri tauladan dan fasilitator, yang ada nanti apa? Murid cerdas dan beradab. Nah, itu. Jadi itu efek sampingnya. Nah, kalau efek depan belakangnya kita mengikuti. Silakan, Kak. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Abdal yang telah memberikan jawaban kepada Pak Taufik. Silakan Pak Taufik untuk memberikan tanggapan. Terima kasih banyak kepada moderator dan Pak Abdul dalam menjawab. Jadi kesimpulannya kedua perbedaan, maksudnya perbedaan ini adalah membawa kebaikan berarti ya. Jadi tergantung lagi sama pendidiknya yang menyampaikan ke anaknya begitu. Terima kasih, saya cukup paham. Kepada teman-teman yang lain yang menanggapi silakan. Baik, terima kasih Pak Taufik. Kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin menambahkan dari jawaban Pak Abdal terkait tentang pertanyaan Pak Taufik tadi? Oke, baik, karena rasanya cukup. Selanjutnya kita serahkan materi kita ini kepada Bapak dosen kita untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada kita bersama. Kita cukupkan untuk tanggapan makalah pada saat ini. Oh ya, sedikit ditambahkan sebagai penutup, Ustaz Jamal. Ya, silakan Pak. Ya, jadi dari Al-Abrashi itu menjurus kepada moral, spiritual, dan teladan. Asy-Syaibani itu rasional, sosial, dan fungsional. Jadi keseimbangan keduanya melahirkan pendidik dan pelajar yang berilmu luas, berakhlak tinggi, dan bermanfaat bagi umat. Oke, terima kasih. Artinya keduanya saling mendukung dan saling menyeimbangkan. Lahirlah generasi yang top chair. Itu intinya tuh Pak Afdal dari pemikiran pendidikan pembahasan makalah Pak Afdal ya Pak Afdal. Izin Pak Moderator. Ya. Soalnya inti sudah tadi tuh. Iya kan? Itu intinya kan? Oke, terima kasih Pak Afdal. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Abdal. Selanjutnya kepada Bapak, kita silakan untuk memberikan ilmunya kepada kita bersama. Silakan Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendiskusikan dua tokoh besar, dua kelompok yang masing-masing dua-dua. Yang pertama adalah ulama klasik Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Yang kedua adalah ulama kontemporer, yaitu Umar At-Taimi As-Syaibani dan Muhammad Attiyah Al-Abrasi. Disebut klasik karena ulama ini hidup di abad pertengah. Disebut modern karena ini adalah ulama abad 20. Tantangannya beda. Jadi coba diurut, nanti akan kita klasifikasikan. Tantangan zamannya berbeda. Pada ulama klasik, ketika umat ini baru tersadarkan akan ilmu pengetahuan yang di sana secara internal ada dorongan Al-Quran dan hadis yang dipraktekkan dibentuk masa takwin pada masa Nabi dan para sahabat. Lalu pada masa lebih kurang 300 tahun, 400 tahun ketika awal itu, Islam mempengaruhi dunia. Secara internal dorongannya pasti karena
Islam itu a'la wa la yu'la alaihi. Ya, dorongannya dipastikan secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi bersumber dari kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi. Akan tetapi, dunia Islam yang melebar ke barat, ke Spanyol, dan ke timur menguasai Parsi sampai ke daerah-daerah Eropa Timur, maka situasinya berbeda. Maka berkembanglah sistem hukum Islam. Semisalnya tidak ada makanan pokok selain gandum dan kurma, maka timbullah gerakan intelektual untuk mencari ilat hukum dengan kalimat atau ilatnya adalah makanan pokok. Maka itu adalah gerakan intelektual. Sehingga para ulama berijtihad. Ketika ditemukan di timur dan di barat di bawah kekuasaan Romawi Barat, maka ditemukanlah suatu masyarakat peradaban yang lahir dari sebuah pemikiran Yunani lama yang kita sebut itu Helenistik, dunia barat. Ya. Maka itu kita sebut faktor eksternal. Faktor eksternal. Imam Al-Ghazali bertemu dengan pemikiran Aristoteles, Plato, dan gurunya Socrates. Imam Al-Ghazali adalah seorang yang awalnya adalah fuqaha, usuliyin, ahli usul. Kemudian mengkaji sains, matematik, mengkaji politik, mengkaji filsafat, dan akhirnya bertemu dengan tasawuf ma'rifatullah. Perjalanan intelektualnya itu menjadikan Al-Ghazali menjadi ensiklopedia ilmu pengetahuan dunia. Dia pelajari filsafat, dia tulis buku filsafat, dia catat, dia elaborasi, dia sarah filsafat itu. Ternyata filsafat pada titik-titik tertentu berbahaya. Maka dia tulis buku Al-Munqidh Minad Dhalal, yaitu penyelamat, penahan dari kesesatan. Lalu setelah itu dia hantam filsafat karena beliau itu sendiri adalah filosof dengan buku Tahafut Al-Falasifah. Kerancuan, kekacauan pemikir para filosof. Karena dia temukan ada 20 item temuan filsafat itu berbahaya. 1 sampai 3 menyebabkan seorang muslim kafir dan masuk neraka. Ya. Filsafat ditolak oleh ahli filsafat. Lalu dia menenangkan diri dalam ma'rifatullah. Dia susun buku. Buku itu adalah Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya adalah kitab yang mengkompilasi seluruhnya. Kitab fikih iya, kitab akhlak iya, kitab filsafat iya, kitab psikologi iya, kitab peradaban iya. Maka dari kitab itu Al-Ghazali disebut Hujjatul Islam, pembela Islam. Berbagai macam kritik dan sanjungan terhadap Al-Ghazali. Kita sebut kritik. Al-Ghazali adalah faktor utama menyebabkan umat ini mundur karena menghantam filsafat. Tapi di sisi lain, puja-puji kepada Al-Ghazali luar biasa. Al-Ghazali lah yang menyatukan di dalam Islam bahwa agama Islam ini complicated, lengkap dan utuh. Ada fikihnya, ada tasawufnya, ada filsafatnya, ada akhlaknya.
Yang di dalam ilmu-ilmu kontemporer ada psikologinya, ada kedokterannya, ada kedokteran jiwanya. Maka dia disebut Hujjatul Islam. Sampai-sampai seorang Montgomery Ward, ya Fitri Handayani, namanya Montgomery Ward. Nah, Fitri kenal dengan Montgomery Ward itu. Nggak kenal lah ya, karena dia sedang bicara yang lain. Nah, Montgomery Ward berkata begini, ya, tapi ini bukan untuk kita tiru, tapi ini dalam bentuk sanjungan dari seorang orientalis yang bisa kita katakan jujur lah. Andaikan Allah masih mengutus seorang nabi, andaikannya, maka pastilah Al-Ghazali yang akan diutus. Kan gitu puja-pujinya ya. Nah, ini. Oke. Tapi Al-Ghazali di dunia barat disanjung, di dunia timur disanjung. Karena sudah menegakkan pilar-pilar ortodoksi fikih kembali, ortodoksi sunnah, ahlus sunnah. Ya, tetapi di barat pemikiran Al-Ghazali terhenti karena di barat ada Ibnu Rus yang menyuburkan filsafat. Ya, di timur ada Al-Ghazali yang menyuburkan ihya. Ihya itu menghidupkan ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Ya, dunia menganggap itu sebuah ketidakseimbangan. Di dalam kajian ilmu adalah keseimbangan. Timur berkembang dengan ortodoksi ilmu-ilmu keislaman, dan di barat berkembang Ibnu Rus dengan ortodoksi keilmuan-keilmuan filsafat. Nah, begitu caranya. Ya. Nah, lalu berselang lebih kurang 3 abad, muncullah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga di bawah garis ortodoksi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena hebatnya ulama atau cendekiawan di zaman dahulu, basic-basicnya sudah dibangun, maka ulama atau ilmuwan berikutnya akan mengembangkan pada aspek berikut. Ibnu Khaldun itu dia terlahir dari dunia penguasa. Ya, maka yang dia kembangkan adalah teori-teori kekuasaan, teori ekonomi. Iya kan? Bagaimana suatu masyarakat ini berkembang. Dia mendasarkan pemikirannya adalah keperkembangan peradaban. Al-Ghazali memulai membangun dari diri. Tetapi jangan dianggap bahwa Ibnu Khaldun itu semata-mata terhadap ilmu-ilmu modern. Tidak. Dari besik-besik keilmuan dasar, Ibnu Khaldun tetap mengajarkan Al-Quran pada anak-anak di rumah. Kisah-kisah para ulama, para anbiya, para syuhada. Yang menyangkut budaya fisik, olahraga, kemudian keterampilan-keterampilan perkembangan. Ya, apa yang kita bicarakan tadi itu sudah luar biasa, lengkap. Nah, sekarang nanti akan kita tampilkan matriknya. Ulama kontemporer ada Atiyah Al-Abrasi. Ya, dia ulama abad 20 yang menjelaskan pendidikan. Kemudian Umar At-Taimi yang juga lebih filosofis. Ya, sekarang kita coba ingin lihat perspektifnya yang agak sedikit beda. Ada terlihat? Coba direspon, ada terlihat? Ada, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Coba ini yang kita bandingkan. Al-Ghazali dan Khaldun. Dia sama-sama Ahlus Sunnah dengan teologi Asy'ari. Lalu spesifikasi teologi ini adalah teologi fikih dan kritik terhadap filsafat spekulatif.
Dan ini tidak dominan. Khaldun tidak dominan. Dia lebih kepada analisis sosial dan sejarah. Jadi sejarah. Di dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun menceritakan tentang sejarah peradaban manusia. Dari manusia purba sampai manusia modern. Manusia seusia dengan di masa beliau hidup. Ya, karena dia ini Ibnu Al-Ghazali anti filsafat rasional, maka dia lebih cenderung skeptis, meragui. Kalau ini Ibnu Khaldun, dia tidak banyak cerita spiritual dan tasawuf karena dia lebih kepada tokoh-tokoh sosiologi. Klasifikasi ilmu. Bagi Al-Ghazali, ilmu syariat itu adalah ilmu wajib. Ya, ada yang kifayah kalau sekiranya wajibnya sudah tertunaikan. Ilmu mawaris, ilmu politik, ilmu ekonomi dia jadi kifayah bagi sebagian muslim saja. Kemudian Al-Ghazali ada ilmu tidak terpuji. Ya, jadi ada ilmu tercela. Ya. Kalau Ibnu Khaldun bahas tentang nakliyah-akliyah saja. Ini Imam Al-Ghazali adalah tokoh akhlak. Sedangkan Ibnu Khaldun bagaimana akhlak itu dia realisasikan dan dimanfaatkan secara sosial. Ya. Nih. Ini kurang sistematis secara ilmiah modern. Kalau ini sistematis, dia sebenarnya meletakkan dasar-dasar normatif, tapi buku Muqaddimah itu luar biasa. Bagus. Bapak punya baik edisi Inggris dan edisi bahasa Indonesianya. Ya. Kuat dalam etika dan spiritual. Ini dia lebih kepada pelopor sosiologi dan historiografi. Ya. Imam Al-Ghazali sekarang isu pendidikan karakter berkembang, etika berkembang. Sedangkan Ibnu Khaldun bagaimana masyarakat itu dibentuk. Ya, tentu dengan karakter juga, tapi lebih hadir di tengah masyarakat. Al-Ghazali kurang responsif terhadap sains. Kalau ini lebih kurang menekankan moral, tapi dia lebih modern. Ibnu Khaldun. Mazhabnya ini Syafi'i dan ini Maliki. Ya. Kemudian Al-Ghazali konsisten kepada tradisi fikih klasik. Karena Al-Ghazali disebut juga ulama Syafi'iyah. Kalau ini dia fleksibel. Jadi keulamaan fikihnya tidak nampak Ibnu Khaldun, walaupun dia pengikut Maliki. Ini kuat kepada norma-norma agama. Sedangkan ini tidak mengikutkan, tidak banyak membahas tentang fikih ibadah. Ini di masa Saljuk, Abbasiyah yang dinasti Saljuk. Kemudian di sini Mamluk, karena dia di abad ke-13-14. Ya. Negara kuat secara politik dan intelektual. Ini dunia Islam akan dalam pragma ini mereka hidup Al-Ghazali itu sedang kuat, Abbasiyahnya sedang kuat. Sedangkan ini sudah terpecah-pecah Ibnu Khaldun. Ya. Ini kemudian Ibnu Khaldun dia itu karena negara sedang kuat, tentu ortodoksi yang dipegang oleh penguasa lebih kuat. Sedangkan di masa Ibnu Khaldun, negara dalam keadaan tidak stabil secara keseluruhan. Karena baru saja Suriah atau Palestina sekarang ini dikuasai oleh Mamluk. Ya kan? Mengalahkan tentara-tentara salib. Begitu. Nah, sekarang ini perjuangannya, transformasi intelektual spiritual. Kalau ini langsung di bawah kekuasaan, karena Ibnu Khaldun juga dia ditunjuk seorang qadhi, seorang hakim penasehat istana. Ya. Kemudian Ibnu Khaldun pernah lari dari dunia politik. Dia pernah melarikan diri, berpetualang, lalu awalnya mengabdikan diri di
Universitas Nizam, kemudian menarik diri dan hidup dalam perenungan. Sedangkan Khaldun itu hidup dalam dunia politik yang kuat. Ketokohan, inilah yang disebut Hujatul Islam. Kalau di sini adalah sejarawan dan pemikir sosial. Ibnu Khaldun, dia dirujuk oleh seluruh pemikir-pemikir barat, terutama di bidang sosiologi, antropologi. Ya, siapa mereka? Auguste Comte. Sedangkan Imam Al-Ghazali dirujuk oleh para psikologi modern. Ya. Dan terus ketokohannya ini tentu seperti yang disebutkan tadi, dia anti filsafat barat. Kalau ini bapak sosiologi. Ya. Nah, tadi kita sebut Al-Ghazali sering disalahpahami sebagai penghambat sains. Ya kan? Dan kadang-kadang ada juga dipandang bahwa keterbatasan Ibnu Khaldun karena selalu dianggap kurang apresiasi kepada aspek keislaman. Ah, itu sisi perbandingan mereka. Kita lanjut ke Umar At-Taimi, As-Syaibani dan Ibnu Khaldun. Sama-sama At-Taimi ini modern sekali, lebih rasional. Lihat buku-bukunya. Ada bukunya Falsafah Pendidikan Islam. Bukunya ada biru. Bagus bukunya. Dia sangat filosofi. Sedangkan bukunya Atiyah Al-Abrasi, At-Tarbiyah Al-Islamiyah, yang diterjemahkan dasar-dasar pokok pendidikan Islam. Sedangkan buku Umar At-Taimi yaitu Falsafah Pendidikan Islam. Saya punya kedua-dua bukunya itu, dalam versi Inggris dan dalam versi Indonesia. Versi Arabnya juga ada. Ya. Nah, ini. Al-Abrasi lebih cenderung kepada iman, adab, dan akhlak. Nah, karena dia ini adalah agak filosofi, si Umar At-Taimi, kita sebut As-Syaibani ini, dia adalah keseimbangan wahyu dan akal. Dia lebih ke sana. Sedangkan Atiyah Al-Abrasi lebih kecenderungan pendidikan karakter atau adab atau akhlak. Ya. At-Taimi kurang mengelaborasi tasawuf. Ya. Yang ini sebenarnya kurang mengelaborasi rasional kritis. Dia enggak mau. Kalau Atiyah Al-Abrasi lebih cenderung kepada sami'na wa ata'na. Kepada ajaran Islam yang sudah mapan dan pemahaman di masyarakat. Ya. Nih. At-Taimi lebih cenderung adaptif, bisa menyesuaikan dengan perubahan sosial. Kalau Umar At-Taimi lebih menjaga gawang. Dia lebih sebagai penjaga gawang. Jadi kalau ini pemain sepak bola, Al-Abrasi lebih banyak menyerang, maju ke depan. Dia sepertinya striker. Sedangkan ini back atau kiper sebagai pertahanan di belakang. Ya kan, karena dalam dunia intelektual mesti ada yang seperti itu. Ada yang maju, ada yang menahan umat di belakang agar tidak kebobolan. Hal yang sama juga seperti itu antara NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah maju, sedangkan NU bertugas menjaga gawang agar tidak kebobolan. Muhammadiyah berada pada garis depan ekonomi. NU menyelamatkan yang masyarakat rural yang miskin-miskin. Kira-kira begitulah kecenderungan pemikiran tokoh itu. Ya, begitu kira-kira semuanya, satu ke modern, yang satu ke lebih bertahan kepada dunia klasik. Kira-kira kalau ini kita ambil, kita dekatkan, ya, sepertinya
Al-Abrasi lebih dekat ke Imam Al-Ghazali. Sedangkan At-Taimi lebih dekat kepada Ibnu Khaldun. Ya, kira-kira begitu. Ya, ada pertanyaan? Nah, yang sedang kita bicarakan tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh besar. Ya kan? Tidak sama dengan tokoh-tokoh menteri kita sekarang ini bikin masalah saja. Ya kan? Jadi kita sedang menceritakan tokoh-tokoh besar. Ya. Ya, Pak. Kita kuliah S2 magisterium. Kita kan magisterium ini. Maka ketika kita menjadi magister, ini kita akan dekat kepada guru utama. Ya. Magister gelar kita. Ada first magisterium. Guru pertama Aristoteles. Ada second magisterium, yaitu Al-Farabi. Guru kedua Muallim Sani. Nah, jadi kita masuk ke pasca sarjana, kita sedang berpetualang terhadap peradaban sejarah peradaban baik barat maupun timur, Islam dan non-Islam. Ya kan? Disinilah letaknya Islam itu pernah tinggi di dalam sejarah. Jadi kita wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah dan jangan kamu bersedih hati. Kamu itu adalah umat yang tinggi derajatnya. A'launa in kuntum mu'minin. Jika kamu beriman. Begitu. Sudah Fitri Handayani paham apa yang Bapak jelaskan? Pak, lagi ngawas ujian, Pak. Iya, itu Bapak kan menyapa saja. Iya, Pak. Pura-pura menyapa saja itu. Karena Fitri juga pura-pura hadir. Ya enggak apa-apa. Bukan, Pak, lagi. Iya enggak, biarlah. Jangan dibahas terlalu panjang lebar. Jari-jari. Oke, ada pertanyaan? Bapak segera akan meluncur ke kampus mau mengajar kelas berikutnya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Gimana kondisi rumah, Pak, di Padang, Pak? Aman, Pak? Oh, aman. Alhamdulillah, selamat. Dan 200 meter dari rumah itu adalah lokasi banjir, dan banjirnya hempas dari sungainya. Akhirnya yang selamat di posisi rumah Bapak, yang jebol itu justru di sebelah yang viral itu Lumin Park dan di belakangnya. Ke tempat Bapak aman. Tapi beberapa jalan di sisi rumah Bapak ini roboh sehingga pakai jalan alternatif untuk ke bypass. Oh, apa di Lumin tinggal, Pak? Ya, di Balai Gadangnya, di sebelahnya. Oh, insyaallah, parah Lumin di video, Pak. Ya. Hal-hal yang menyangkut kuliah tentu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Safrul, ya, Bapak Ibit mengikut itu, Ya, karena Pak. itu sudah menjadi kesepakatan kami, ya kan? Ya, Pak. Mungkin ada variasinya, kadang-kadang belajar dengan Pak Safrul juga, tapi yang jelas kita ini kuliah di magister ini, kuliahnya tidak semata-mata dosen itu sebagai narasumber. Kadang-kadang dia sebagai fasilitator, ya kan? Fasilitator, mediator, dan kadang-kadang juga menjadi provokator. Ya kan? Oke. Pak, mau tanya Pak, boleh Pak? Boleh. Ini Pak, mengenai yang Bapak sampaikan tadi Pak, mengenai pandangan pemikiran gitu kan Pak. Kalau sekarang kan Islam itu katanya mundur gitu kan Pak, sedangkan Barat sedang di puncak-puncaknya. Ini mau minta penguatan dari Bapak atau bimbingan dari Bapak ini Pak. Ini kami yang terlalu mengagung-agungkan pencapaian Barat, atau kami yang tidak sadar dengan adanya perkembangan-perkembangan Islam pada zaman sekarang gitu Pak. Oh begini, sudah Rita. Maju mundur itu kan hal yang relatif ya. Ya, karena di dalam Al-Quran itu sendiri
ada dasar-dasar yang mesti kita sadari. Yang pertama, la tayasu min rahmatillah. Tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Kemudian, kemajuan Barat yang hadir di mata kita hari ini, apakah itu sebuah kehancuran atau kebobrokan moral? Nah, gitu ya kan? Dan begini caranya kita menyikapi semuanya itu, bahwa dunia ini sebenarnya di satu sisi kita tidak boleh memburu dunia, tapi pada sisi lain kita disuruh untuk mendapatkan dunia itu. Tapi seluruh perburuan itu kadang-kadang ada hal yang dilupakan kepada kita. Ya kan? Ini kita ingin mengkritik, otokritik ke dalam. Apakah kita ini berada dalam posisi di bawah ini sebuah kehinaan? Bisa iya, bisa tidak. Iya kan? Tapi apakah puja-puji terhadap Barat itu adalah sanjungan dan itu adalah keagungan? Bisa iya, bisa tidak. Karena mereka yang berkontribusi terhadap kemajuan. Tapi apakah Barat yang seperti itu bebasnya itu pula lah yang disebut sebuah peradaban? Ya misalnya pakaian misalnya. Iya kan? Nah, ya. Apakah Barat yang bebas, emansipasi, wanita lebih sama dengan laki-laki? Apakah itu tidak merendahkan martabat sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri? Nah, ini. Jadi kalau itu kita elaborasi, panjang ceritanya Rita. Sekarang begini saja, balik ke dasarnya. Suatu ketika Nabi berdoa di atas sebuah cadas, lalu menitik air matanya dan basahlah tempat duduknya. Lalu diamati oleh Muaz bin Jabal. Ya Rasulullah, saya belum pernah melihat engkau seperti ini dalam tangis, dalam doa. Apa gerangan permintaanmu kepada Allah? Wahai Muaz, saya berdoa 3 hal. 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Inilah yang membuat saya ini merintih, meratap, dan menangisi umat saya. Apa itu ya Rasul? Agar umat saya tidak kalah oleh umat lain. Umat saya pasti menang. Kata Nabi, kan Nabi yang mengatakan gitu. Agar umat saya tidak mati kelaparan. Itu dikabulkan 2 itu. Tapi ada yang tidak dikabulkan. Apa itu ya Rasul? Agar umatku tidak saling tindas-menindas di antara mereka. Tahu tidak? Bahwa kita ini kalah karena kita ini ditindas oleh kita sendiri. Nah, begitu kan? Jadi kenapa kita ini kalah dari yang lain? Karena kita ini saling tindas-menindas. Kenapa kita bisa lapar? Iya kan? Karena kita saling tindas-menindas. Itu yang terjadi di Sudan hari ini. Di Ethiopia di zaman dahulu, di Bosnia Herzegovina zaman dahulu, ya kan? Itu seperti itu Palestina. Kenapa justru orang di luar Islam atas kemanusiaan yang menolong, kita sesama Islam tidak menolong? Apakah tidak menolong itu dalam bentuk penindasan berlepas tangan kan? Itu masalahnya, ya kan? Sebenarnya dunia Islam ini diberikan kaya kan? Minyak ada pada kita, alam banyak pada kita, air laut banyak, ombak laut banyak. Tapi karena negerinya negeri korup, ya dibantailah oleh orang. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kebatilan yang diorganisir itu bisa mengalahkan kebenaran al-haq yang bercerai-berai. Ya, kita ini sedang dicerai-beraikan. Karena tidak diorganisir. Orang Barat itu mengorganisir dengan berbagai macam cara. Bagaimana ilmu pengetahuan itu dia kuasai. Ya kan? Dan itu terjadi juga di zaman sekarang. Misalnya sajalah untuk naik pangkat, untuk profesor. Kan juga banyak mengikuti pola mereka. Ya kan? Tetapi ulama-ulama dahulu mengarang kitab yang satu kitabnya bisa 1 meter, 1,5 meter, 2 meter panjangnya. Dan lemari umat Islam dikunci sekarang dan semuanya masuk ke jurnal-jurnal yang ini. Itu contohnya ya kan? Ya kan? Sepertinya kita ini sedang diisolasi. Kesadaran yang seperti itulah
Bapak punya harapan besar kepada mahasiswa STP. Pertama, kita punya Al-Quran dan hafal Quran. Atau setidaknya kita mengerti ayatnya di mana, ayatnya mana, maka kita mesti menerjemahkan Quran itu sebagai kendaraan kehidupan kita. Itu penting itu. Ya. Nah, jadi banyak cerita, banyak bahasan tentang ini. Iya kan? Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Kita ini sedang tidak fokus sajalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya, jangan ajari Tuhan. Tolong saya dengan cara begini Tuhan. Itu salah itu. Ya kan? Tapi minta ke Tuhan wasta'inu bisabri wassalah. Salat sajalah, sabar sajalah. Allah akan memberikan jalannya. Tapi tolong saya lunaskan kredit saya Tuhan. Nah, itu enggak urusan Tuhan, mudah bagi Tuhan kalau yang itu. Jangan di Tuhan ditunjuk dengan cara pikir kita. Sederhana kan pemahaman agama itu sendiri. Tapi begitu kita. Baik, itu saja pengajian subuh kita pada pagi hari ini. Ya kan? Oke, belajar rajin menjadi lulus cepat. Jangan lupa tesisnya diperbagus. Ya kan? Mulailah di kanan-kanan. Amin. Lagi dari banyak perkuliahan terutama di pemikiran dan ilmu pendidikan Islam ini itu bisa itu ya 3 kontainer judul tesis bisa dibuat dari sini. 3 kontainer itu berapa itu? Ya. Itu saja saya pamit dan persiapan prepare untuk ke kelas berikutnya. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, kita foto bareng dulu, Pak. Foto bareng, Pak. Foto. Nah, kalau foto bareng, Fitri harus on kameranya. Ya. Oke. Siapa yang foto? Pak Limon mah, Pak Limon tadi. Hendaknya sedang foto. Jalan-jalan, Pak. Yang Fitri Wulandari. Atau pakai Tunggu, tua. Pak. Sedang dibuka baru. Sedang diproses. Siapa yang gagal ya? Sedang memperlebar jangkauan. Oke. Lihatkan senyum manis. Tapi 1, juga 2. slide berikutnya juga ya. Kan dia 2 3. slide itu. Slide-nya berikutnya jangan lupa. Ya, Pak. Udah, Pak. Alhamdulillah. Allah. Apa? Cepat